Baik Bapak Ibu sekalian, karena tadi kabarnya sudah baik, sudah tanya kabar juga, hari ini kita ingin menyampaikan, ingin menyamakan persepsi terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu pernah dengar tentang teori gunung es? Pernah dengar? Itu kapalnya yang nabrak gunung es Ibu. Pernah Ibu? Kira-kira penjelasannya kalau dalam fenomena gunung es itu seperti apa? Ini fenomenanya nih. Gunung es sebuah masalah, makanya kecil, untuk mewakili yang sebenarnya masalah itu yang belum terungkap itu sangat besar. Betul sekali Ibu. Tepuk tangan untuk ibunya. Nah, fenomena gunung es itu ya seperti ini, seperti yang kita lihat di gambar, di mana yang kelihatan di permukaan itu kecil ya Ibu ya, tapi yang melatar belakangi di dalam permukaan air itu justru lebih besar. Nah, kita melihat fenomena atau kita melihat masalah ya, itu mungkin karena kita melihat sesuatu yang nampak saja. Betul nggak Ibu? Kita belum tahu, oh anak saya kok, anak kelas 1 ini loh, waktunya pelajaran matematika itu nggak pernah mau dengerin saya. Kenapa ya? Kayaknya anak ini mah nggak bisa deh. Nah itu kalau kita lihatnya cuma dari permukaan aja kan Ibu ya, kita langsung menyimpulkan. Sebagai guru harapannya kan kita tidak seperti itu ya. Nah kita mungkin beberapa teknik tertentu dalam kurikulum kita sekarang kita bisa melakukan assessment dan lain sebagainya. Betul nggak Ibu ya? Oke. Akan tetapi boleh kita juga pakai model teori seperti ini, di mana kita melihat fenomena tertentu. Coba kita gali lebih lanjut lagi. Kita dalami, kenapa sih anak ini nilai matematikanya rendah? Kenapa nilai bahasa Indonesianya justru tinggi? Kenapa? Nah coba kita tanya orang tuanya dan lain sebagainya. Bisa jadi karena ada suatu hal yang melatar belakangi di dalam masalah anak tersebut. Seperti halnya fenomena ini. Bisa jadi pendekatan kita dalam belajarnya itu kurang diterima oleh anak. Bisa jadi karena media yang kita pakai itu dirasa kurang efektif buat anak kita. Nah itu yang perlu kita gali ya. Bisa jadi anaknya karena nggak fokus, karena duduknya di belakang, boleh ditaruh di depan. Atau karena di depan dia merasa grogi, nggak enak, boleh ditaruh di tengah dan lain sebagainya. Kadang kan tempat duduk juga mempengaruhi kan Ibu ya. Nah seperti itu. Jadi kita sebagai guru ya harus menggali terlebih dahulu sebelum kita menyimpulkan suatu problem ya. Seperti halnya di pelajaran matematika atau seperti halnya dalam teori gunung es ini. Nah hari ini mungkin sebagian dari kita itu adalah bukan background matematika, atau mungkin dulu waktu SMA, SD ataupun SMP kita nggak suka matematika. Nah, kita coba gali. Barangkali ada suatu hal yang melatar belakangi di sini. Barangkali memang pendekatannya dulu nggak cocok. Nah, sekarang kita coba dengan pendekatan Fingermatic. Siapa tahu nanti cocok dan bisa memberikan insight dalam pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Seperti itu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Materi kita nanti terkait 3 hal ini. Yang pertama adalah mengenai dinamika belajar, yang kedua adalah tentang otak manusia, dan yang ketiga adalah kita akan praktek sekaligus belajar metode Finger. Belajar apa Ibu metode? Fingermatic. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai ke dinamika belajar. Dinamika belajar itu adalah simpelnya kalau kita menamakannya yaitu syarat belajar. Kenapa sih Kak Aziz kalau kita mau belajar kok pakai syarat-syaratan? Nggak langsung masuk kita langsung belajar. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga di sekolah ataupun di kelasnya nggak mungkin langsung masuk belajar. Nggak mungkin ya. Kira-kira yang dilakukan Bapak Ibu sekalian apa? Ketika masuk kelas mau belajar itu Ibu? Salam, absen, doa, motivasi, apa lagi? Persepsi. Terus apa lagi? Tujuan pembelajaran. Menerangkan tentang tujuan pembelajaran hari ini ya. Oke, terus apa lagi Bapak? Ya, salah satu hal untuk mengawali pembelajaran itu adalah tujuannya untuk kita atau anak-anak kita paham dengan apa yang nanti kita akan dipelajari ya. Nah, kalau di AJI mungkin kurang lebihnya juga sama yang Bapak Ibu lakukan. Syarat belajar ini kita lakukan
tujuannya adalah untuk mengkondisikan siswa. Misalnya nih Bapak Ibu sekalian mau ngajar setelah jam istirahat. Anak-anak main di luar istirahat, main bola, bel berbunyi kring, masuk. Kira-kira gimana? Masih apa ya? Ada yang keringetan, ada yang bawa jajan, ada yang pokoknya teriak-teriak, serunyam pokoknya lah ya. Nah, kalau kami biasanya memakai teknik syarat belajar ini. Tujuannya adalah untuk mengkondisikan siswa sebelum dia nanti akan belajar, supaya waktunya lebih efisien ketika waktunya belajar. Nah, syarat belajar ini biasanya terkait sama 3 hal tadi. 3 hal yang tadi sudah disinggung oleh sama Kak Vira. Yang pertama itu adalah konsentrasi. Tadi kayaknya sudah dites tuh sama Kak Vira. Tepuk apa tadi Bapak Ibu? Tepuk warna tadi ya, yang melatih konsentrasi ya. Bener nggak Ibu ya? Nah sekarang juga saya mau tes konsentrasinya. Kira-kira Bapak Ibu siap apa tidak? Siap ya? Siap? Oke, saya mau tes konsentrasinya terlebih dahulu. Oke, yang membawa tangan kanan sama tangan kiri yang sudah dibawa, bagi ketinggalan di motor atau di mobil boleh diambil dulu. Sudah ya? Oke Bapak Ibu sekalian, kemudian kita rentangkan seperti ini tangan kita, kemudian kita temukan keduanya, kemudian kita gosok-gosokkan. Oke, gosok yang cepat Ibu, gosoknya yang cepat ya. Kalau Ibu punya kekuatan, boleh dikeluarkan percikan apinya. Kalau nggak bisa, jangan dipaksa. Oke, lebih cepat. Kemudian kita tempelkan ke pipi kita. Oh, masih hangat. Sekali lagi Ibu, ditemukan lagi. Gosok-gosok lagi. Yang lebih cepat. Lebih cepat. Oke, lebih cepat lagi, lebih cepat, lebih cepat. Ikuti instruksi saya, kemudian tempelkan ke dagunya Ibu. Oke, sudah nempel ke dagu apa belum? Dagunya sudah nempel? Dagu apa dahi? Dagu. Dagu ini. Loh, kan instruksinya ke dagu. Nah, ikuti instruksi saya, instruksinya ke dagu ya. Berarti tandanya apa ini Bapak Ibu? Belum konsentrasi. Tandanya belum konsentrasi. Konsentrasi itu terdiri dari 2 kata, yaitu konsen. Berarti kalau nggak konsen, berarti kalau nggak konsen bau terasi ya. Oke, bercanda Ibu. Baik. Nah, tadi menunjukkan bahwasanya sebagian dari Bapak Ibu sekalian dagunya jadi pindah ke atas ya. Menandakan kita belum fokus dan belum konsentrasi. Coba kita tes konsentrasi dulu. Boleh? Boleh? Oke, tes konsentrasi yang pertama tadi mungkin tes warna dulu. Tepuk warna. Oke, siap-siap. Tadi kalau Kak Vira bilang tepuk merah berapa kali? 1. Kalau kuning? Kalau hijau? Oke, persiapan. Konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, merah, merah, meja, merah, merah, meja, merah, kuning, kucing, kuning, kuning, hijau, hitam, kuning, hijau, merah, 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 kuning, kuning, kucing, kuning, kuning, merah, merah, mewah. Kan mewah Bu. Nggak jelas ya. Oke, luar biasa, tepuk tangan tuh Bapak Ibu sekalian ya. Oke, tes konsentrasi kita yang pertama tadi semuanya lancar ya. Kalau nilainya mungkin nilainya sudah 95 ya. Oke, kita angkat lagi, kita tes konsentrasinya lagi. Baik, kalau saya bilang tepuk 1, berarti Bapak Ibu tepuknya bukan 1 jari ya, tapi tepuk 1 kali. Oke, tepuk 1 berarti tepuk 1 kali. Kalau saya bilang tepuk 2, berarti tepuk 2 kali. Kanan 1 kali, kiri 1 kali. Kanan dulu ya. Ya, kanan dulu baru kiri. Kalau saya bilang tepuk 3, berarti
Kanan 1, kiri 1, terus atas 1. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Kita coba dulu. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2. Oke, lanjut ya. Kita naikkan skalanya. Kalau saya bilang tepuk 4, berarti 2 kali kanan, 2 kali kiri. Jadinya 4 kali. Kalau saya bilang 5, tepuk 5, 2 kali kanan, 2 kali kiri, 1 kali atas. Kalau saya bilang tepuk 6, 2 kali kanan, 2 kali kiri, 2 kali atas. Kalau saya bilang tepuk 2 kali 5, 10. Berarti 2 kali, 2 kali, 1 kali, 2 kali, 2 kali, 1 kali. Totalnya? Kalau 4 kali 5? 20. Gitu ya? Bisa ya permainannya ya? Kayaknya semakin naik semakin tambah bingung ya. Kenapa Ibu? Iya, biar hilang. Nanti belajar fingermatic asam uratnya hilang kok Ibu. Oke, baik, kita coba ya Ibu ya. Kita mulai. Konsentrasi. Konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 6, tepuk 6, tepuk 5. Oke, stop sampai sini aja ya. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, syarat belajar kita yang pertama itu adalah konsentrasi. Tangannya dibentuk pistol seperti ini, Ibu. Kemudian taruh di pelipis kepalanya sebelah kanan. Kemudian kalau saya bilang syarat belajar kita yang pertama, jawabnya Bapak Ibu adalah konsentrasi. Oke, saya coba. Syarat belajar kita yang pertama adalah konsentrasi. Syarat belajar kita yang pertama adalah konsentrasi. Baik Bapak Ibu sekalian, syarat yang belajar yang pertama adalah konsentrasi. Yang kedua adalah semangat. Tadi kayaknya sudah dites tuh sama Kak Vira, tepuk semangatnya ya. Baik, saya mau tes dulu tepuk semangatnya bersama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Oke, saya tambahi ya Bapak Ibu, tangannya ditaruh di atas. Yang kiri dulu, yang kiri dulu. Oke, kemudian digoyang-goyangkan. Biar lemes digoyang-goyangkan. Karena mau belajar fingermatic harus ada pemanasan dulu ya. Oke, sudah digoyang-goyangkan lebih cepat. Kemudian kalau saya bilang pasti bisa, ditarik sambil bilang bisa. Oke, digoyang-goyangkan. Oke, tangan kiri aja lebih cepat. Pasti bisa? Bisa. Sekali lagi Bapak Ibu digoyang-goyangkan. Pasti bisa? Bisa. Sekali lagi yang tangan kanan digoyang-goyangkan. Pengen ikut tangan kanannya. Kalau saya bilang pasti sukses, jawabnya Bapak Ibu sekalian sukses. Oke, digoyang-goyangkan. Pasti sukses? Sukses. Sekali lagi digoyang-goyangkan. Pasti sukses? Sukses. Oke, bagaimana rasanya Ibu? Enteng ya. Ini namanya terapi Ibu. Nanti habis ini langsung sehat, asam urat hilang. Jadi nggak jadi belajar fingermatic. Ini berarti nggak jadi seminar judulnya ya, terapis. Oke Bapak Ibu sekalian, berarti syarat belajar kita yang kedua adalah semangat. Tangannya dikepalkan yang kanan Bapak Ibu. Oke, dikepalkan. Kalau saya bilang syarat belajar kita yang kedua, Bapak Ibu bilangnya semangat sambil tangannya ditonjokkan ke atas. Kalau bisa sampai atas Ibu. Kalau nggak bisa jangan terlalu ngoyo ya. Oke, kita mulai. Syarat belajar kita yang kedua adalah semangat. Syarat belajar kita yang kedua adalah semangat. Bapak Ibu, kita lanjut ke syarat belajar yang ketiga. Gembira. Bapak Ibu semuanya sudah gembira atau belum? Insya Allah sudah gembira. Bapak Ibu, penting loh untuk kalau kita ngajar itu wajib gembira. Makanya guru itu harus gembira biar anaknya juga nular ikut gembira. Kalau gurunya murung, kira-kira anaknya gimana?
takut jadinya. Aduh ibu kok kelihatan murung ya, wajahnya nggak ceria ya. Harus digembirakan. Caranya untuk digembirakan gimana ibu? Tambah gajinya. Nanti presiden baru kan ditambah gajinya ibu. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, ada penelitian loh Ibu, Bapak Ibu ya. Penelitian ini itu memberikan kesimpulan bahwasanya di jenjang TK sama jenjang SD itu peserta didiknya itu maksimal sekali dalam menerima materi yang diberikan oleh para gurunya. Kira-kira ada yang tahu alasannya? Gembira. Bener banget, karena gembira. Gembiranya seperti apa sih Kak Aziz? Gembiranya karena adalah metode belajarnya Ibu, yaitu dipadukan belajar sambil bermain. Anak-anak nggak kerasa kalau dia lagi belajar, kerasanya dia lagi bermain. Dia diajarin warna oleh gurunya menggunakan lagu Balonku Ada 5, yang gurunya ceria sekali. Anaknya, oh ibu ceria sekali ngikutin, akhirnya tersimpan ke memori otak besarnya. Dalam jangka waktu yang lama tidak mudah untuk dilupakan. Ada yang lupa sama lagu Balonku Ada 5? Angkat tangan? Enggak ya? Baik, tadi sudah diajarin sama Kak Vira tentang tepuk gembiranya. Sudah ya? Sudah ya? Oh belum dah? Tepuk gembiranya mirip dengan tepuk semangat Bapak Ibu sekalian. Sudah ya? Pokoknya nanti belakangnya itu adalah hore ya. Karena gembira. Oke. Kita mulai. Tepuk gembira. 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 Hore. Baik, semuanya wajib gembira pada hari ini. Yang belum gembira ditinggalkan dulu masalahnya ya, supaya gembira. Yang hadir pada pagi hari ini semoga nanti keluar dari tempat ini selalu diliputi kebahagiaan dan kegembiraan ya. Baik Bapak Ibu, syarat belajar kita yang ketiga berarti adalah gembira. Oke, kalau saya bilang syarat belajar kita yang ketiga, Bapak Ibu jawabnya gembira. Sekali lagi, syarat belajar kita yang ketiga adalah gembira. Yang pertama tadi konsentrasi. Yang kedua yang ketiga gembira. Baik, yang ketiga adalah gembira. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Pentingnya Bapak Ibu, ketika mau belajar, usahakan kita mempraktekkan syarat belajar supaya adik-adik akan terbiasa dan terkondisikan sebelum dia nanti akan belajar ya. Karena nanti tapi dipastikan ya, takutnya yang masuk jam 10, yang masuk baru 10 anak. Kita sudah syarat belajar nih, datang lagi anak yang satunya. Nah, ini akan mengganggu ya. Jadi diusahakan semuanya sudah masuk kelas, kemudian kita akan mulai dengan syarat belajar, baru kita lanjutkan ke materi.